Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Nanti kalau ada perdebatan, Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget itu. Gibran minta maaf sebut ibu hamil perlu asam sulfat. Enggak stunting. Baru aja kita bicarakan itu. Apa komentar? Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue sukanya strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di video kali ini ya sebelum debat ya, Mas Gibran selalu dikacangin ataupun selalu direndahkan, diremehkan. Memang banyak sekali orang yang merendahkan Mas Gibran ini. Ya, soal apa? Karena sebelum debat ini banyak sekali kata-kata yang salah dianggap irit ngomong ketika ada pertanyaan Mas Gibran gak bisa jawab ya. Dan ada juga ya, kalian tahulah asam sulfat ya yang viral sekali. Nah, gara-gara itu mereka ini menganggap Gibran itu tidak bisa ngomong ketika debat nanti. Nah, jadi katanya apalah ya kan, macam-macam lah tentang Mas Gibran ini ya. Nah, ada juga salah satu orang yang bilang kalau Mas Gibran ini sebenarnya tidak ada otak ya, plonga-plongo ya. Dan mereka ada juga yang bilang kalau Mas Gibran ini akan gentar ketika lawan debatnya yaitu Mahfud MD. Waduh, gila sih ini. Tapi mari kita dengar dulu ini pernyataan mereka yang kurang suka, mungkin tidak suka langsung sama Gibran. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Gampang bacanya kok. Aduh, anak SMA aja tahu kalau dia bohong. Pelangap-pelongo, apalagi ya maaf aja, gue sih bukan ilmuwan, tapi gue belajar beginian malu goblok bener gitu bohongnya. Jadi udahlah, kan hukumnya simpel. Kualitas berbohong seseorang berbanding lurus dengan kualitas kecerdasan orang itu. Jadi IQ-nya ya. Jadi kalau kecerdasan intelektualnya jongkok, ya bohongnya juga jongkok. Kualitas bohongnya jongkok. Ini kan kualitas bohongnya jongkok. Gue mah ketawa lihat mukanya aja, ada muka pelangap-pelongo begitu. Ya bapaknya nggak berubah lah. Bahkan bertambah gile karena dianggap orang mendiamkan. Udah korupsi, kolusi, terakhir nepotisme, semuanya terbuka dan tanpa, ya nggak heran lagi lah. Kok nggak malu ya? Orang urat malunya udah putus, mana punya urat malu? Orang yang karakternya kayak begitu mana punya urat malu? Jadi ya nurun ke anaknya. Itulah warisan yang diberikan si bapak. Nurun lagi ke anak yang paling kecil, yang namanya Kaisang. Jadi ketua partai. Anak kemarin sore apa nggak ada kriteria? Orang jadi memimpin ketua apa udah kriteria apa, track record dia sebagai pernah memimpin. Tapi karena anak presiden, kalau kriteria anak presiden silakan, yang PSI dibangun untuk itu barangkali. Dan saya nggak ngerti, ada teman saya mewakili PSI, ya cuma bilang lu nggak malu, lu nggak gerah. Kalau partai lu itu di orangnya kayak begini, ketuanya gimana sih? Lu ikut gabung di situ. Jadi udahlah ya. Kualitas berpikir dengan nilai-nilainya transaksionalnya selalu sangat keras, kuat, menunjukkan yang penting kan gue dapet. Nah, ya, silakan mau diapain. Urusan lo gue nggak ikut-ikutan. Gibran minta maaf sebut ibu hamil perlu asam sulfat. Enggak stunting. Baru aja kita bicarakan itu. Apa komentarnya sebelum dilanjutin? Nah, yaitu stupidity aja. Stupidity. Emang bisa ibu mencegah stunting dengan gemoy-gemoyan gitu kan? Nggak bisa. Enggak, maksudnya ini apa namanya Mas Bambang ya? Dia 2 kali loh ngomong seperti ini tuh. Jadi yang pertama apa dulu ya? Ya dia bilang kan sama asam sulfat juga, tapi di kesempatan yang lain dia tetap juga ngomong apa asam sulfat gitu. Itu kan menunjukkan
Ya memang nggak ngerti lah gitu kan. Iya. Oh, tapi anyway lah seperti itu. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue sukanya strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Baik guys, nah jadi kita sudah dengar ya olok-olokan kepada Mas Gibran yang dikatakan tidak ada otak ya, takut ya nanti gimana kalau Mas Gibran debat dengan Mahfud MD Profesor ya. Dan ada juga yang mengetawakan ya, terbahak-bahak seolah-olah meremehkan Gibran ya. Tetapi ya guys, kalian sudah nonton debatnya, saya yakin kalian sudah semua nonton ya debat Mas Gibran ataupun tiga calon wakil presiden ini, dan akhirnya Mas Gibran yang mengungguli dan menguasai panggung ya. Waduh, mantap Mas Gibran. Dan mari kita dengar coba ini pernyataan abang kita soal debat ataupun setelah debat ya. Bagus Mas Gibran yang dikatakan Samsul ya, asam sulfat diolok-olok lah pokoknya guys. Jadi ayo, ini dia videonya. Si Samsul di luar dugaan dan di atas angin. Ya, luar biasa debat cawapres tadi. Ya, saya sudah menduga bahwa yang akan jadi bintangnya itu adalah Gibran. Si Samsul, si asam sulfat. Ya, ini saya sudah memprediksi bahwa selama ini Gibran yang dianggap remeh, dianggap tak bisa apa-apa, plonga-plongo, hanya jadi pelengkap, ternyata penampilannya wow, luar biasa dan menurut saya sangat menguasai persoalan ya. Jadi tadi yang dibahas temanya tentang ekonomi ya, ekonomi kerakyatan, terus juga ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, kemudian juga soal infrastruktur dan tata kota ya. Ya ini memang saya yakin Mas Gibran bekal pengalaman menjadi wali kota Solo itu sangat berharga. Karena bagaimana menjadi seorang wali kota Solo tentu ketika dulu mencalonkan kan juga punya program-program. Tapi dengan pengalaman yang menurut saya berhasil selama 2 tahun menjadi wali kota Solo, itu saya kira menjadi bekal yang luar biasa buat Gibran untuk menghadapi debat dengan tema ekonomi begitu. Dan ya ternyata benar saja Mas Gibran luar biasa tampil hari ini. Bahkan Pak Mahfud yang dianggap biasa berdebat menurut saya malah justru di bawah ekspektasi, termasuk Cak Imin ya. Kalau Cak Imin benar-benar kurang maksimal tampilannya hari ini, banyak belibet, bahkan kayak ini ya, mulutnya sedikit kering ya, sehingga omongannya itu nggak clear ya, artikulasinya kurang menurut saya. Nah, kayaknya Cak Imin sedikit grogi juga saya melihatnya ya. Nah, jadi saya melihat bintangnya adalah Mas Gibran. Jadi penampilannya kalem, tenang begitu ya. Kemudian vokalnya jelas saja, temponya dimainkan ya. Kadang bicara cepat, tapi memang Mas Gibran kayak Pak Jokowi ya, cenderung pelan. Jadi betul-betul hati-hati untuk artikulasi. Jelas gitu omongannya, hurufnya yang diucapkan, kata-katanya. Jadi menurut saya keren sih Mas Gibran ya, dari sisi kemampuan skill komunikasi atau public speakingnya begitu. Dan saya melihat isinya daging semua ya yang disampaikan. Jadi terstruktur, ya nggak tahu ya, mungkin hasil penghafal ya, nggak tahu ya, namanya debat. Saya yakin capres atau cawapres lain pun juga saya yakin sudah latihan, simulasi, menghafal, bicara data, bicara program-program, tentu saya yakin harus dihafal. Tapi juga bukan hanya dihafal, tapi dipahami. Dan saya melihat Mas Gibran sangat memahami, bukan sekedar hafalan. Kalau hafalan ketika satu arah, oke, bisa. Tapi ketika ada tanya jawab dan langsung spontanitas, refleks, nah itu terlihat mana yang betul-betul menguasai topik, mana yang sekedar hanya menghafal. Nah, saya melihat Mas Gibran itu bukan hanya menghafal, tapi paham, bahkan sudah tahu bagaimana nanti mengeksekusinya ketika sudah benar-benar menjabat menjadi
cawapres. Ya, artinya Pak Prabowo jadi presidennya. Nah, ini menurut saya sudah langkah luar biasa yang dianggap Mas Gibran sebelah mata sebagai anak muda, bahkan dibanding-bandingkan dengan anak muda lainnya begitu, kadang dibandingkan dengan anaknya Ganjar, Alam. Wah, jauh itu Mas Gibran. Cuma dia menangnya anak presiden, jadi ya orang jadi simpatik, empati begitu. Padahal kemampuannya nggak ada begitu. Nah, ini terbukti sekarang membalik keadaan. Dan kerennya ketika Mas Gibran menyampaikan opening pada waktu menyampaikan visi misi ya, itu begitu runtuh, terstruktur, terukur dan realistis begitu. Dan juga pada waktu di closingnya, nah ini closing menurut saya luar biasa keren. Jadi kalau yang lain itu benar-benar menyampaikan pengulangan visi misi, program-program, janji-janji begitu. Kalau cawapres lain ya kayak Pak Mahfud, kemudian kayak Gus Muhaimin. Tapi Mas Gibran menggunakan justru tampilannya lebih tenang, rileks, dengan senyum, bahkan memberikan apresiasi, menyalami Prof Mahfud, menyalami Gus Muhaimin gitu, terus baru tampil ke depan gitu. Wah, closing yang luar biasa, termasuk mengajak anak muda, yuk menatap masa depan untuk Indonesia emas. Nah, itu closing yang luar biasa menurut saya. Bukan lagi tentang program, bukan lagi tentang janji yang muluk-muluk begitu, tetapi closing yang menyejukkan, mendamaikan, dan mengapresiasi lawan politik atau lawan debatnya. Itu menurut saya bagus sekali. Termasuk juga ketika Pak Prabowo ya konferensi pers, itu juga awalnya keren tuh Pak Prabowo, bukan langsung membangga-banggakan Mas Gibran, tidak, ya itu dilakukan. Tapi awalnya Pak Prabowo justru juga mengapresiasi semua cawapres. Wah, semua cawapres tampil baik, luar biasa, dan punya visi yang sama untuk membangun Indonesia. Beda kalau yang diwawancarai itu kayak Pak Ganjar, terus Pak Anies gitu. Yang pasti dengan hasil debat cawapres, Mas Gibran mendapatkan sentimen positif yang paling tinggi menurut saya. Dan saya yakin juga akan menaikkan elektabilitas. Dan ini tentu saja membungkam orang-orang yang selama ini menganggap Mas Gibran sebelah mata. Ya mungkin mereka akan ngeles lagi. Ya itu mungkin KPU sudah disetting dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat Gibran kuasai, atau mungkin pertanyaan sudah dibocorkan ke Mas Gibran. Ya nanti silakan, banyak nanti narasi-narasi begitu yang menyudutkan Mas Gibran lagi. Tapi saya yakin ya tidaklah, KPU pasti profesional dan pasti akan bocor, terendus media kalau memang KPU curang misalkan tadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Mas Gibran kuasai, atau dibocorkan dulu ke Mas Gibran pertanyaan dari para panelis ya. Nah ini nanti akan banyak. Tapi sudah terbukti tadi ketika tanya jawab spontanitas, ya kan Mas Gibran nggak tahu apa yang ditanyakan Caimin, apa yang ditanyakan Prof Mahfud, dan terbukti Mas Gibran sangat menguasai, sangat bisa menjawab. Nah oke guys, baik ya. Nah daripada itu janganlah merendahkan anak muda ya guys. Ya karena kalau kita lihat anak muda sekarang ini ya lebih baik ya menurut saya. Karena dulu pernah waktu Pak Jokowi mengambil Haji Ma'ruf Amin dikatakan ketuaan, sekarang Mas Gibran diambil untuk jadi wakil presiden, malah kemudaan. Jadi rakyat maunya apa gitu ya, orang-orang banyak maunya apa ya. Kalau saya ya cocok sekali ya, 35 tahun masih berapi-api, masih semangatnya lebih bagus ya dengan orang yang sudah unzur ya mungkin ya. Kalau menurut saya kalau lebih umurnya tua ataupun kalau dibandingkan dengan ya Mas Gibran, saya pilih Mas Gibran ya, karena pemikiran Mas Gibran itu sama persis dengan apa yang kita mau ya guys. Nah jadi gitulah, mereka-mereka ini yang sudah memfitnah Mas Gibran dan mengolok-olok belimbing sayur si Samsul ya, nggak bisa ngomong, nggak ada otak. Maka setelah mereka melihat debat itu, saya yakin mereka tepuk kepala, menyesal mengeluarkan kata-kata yang pernah mereka keluarkan. Saya rasa mereka sudah malu ya guys. Nah sekarang nggak tahu lagi
yang akan diserang ya. Setelah ini nanti akan dicari juga kesalahan-kesalahan Gibran yang di luar debat ya, mungkin untuk menyerang Mas Gibran lagi ya guys. Sampai-sampai youtuber-youtuber yang selalu menjelekkan Mas Gibran nggak ada konten gitu ya guys. Karena mereka sukanya mencari kesalahan Mas Gibran. Jadi semakin Mas Gibran salah, mereka semakin banyak konten untuk mentertawakan, untuk mengolok-olok si Samsul, si belimbing sayur, plonga-plongo, nggak ada otak. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan silahkan berkomentar sebaik-baik mungkin, dan jangan lupa kita coblos nomor 2, menangkan Prabowo Gibran. Gas, pasti menang.